Jadi jangan sampai nanti kita salah paham bahwa bakar dupa, bakar menyan, itu syirik musyrik. Nah, karena syirik musyrik mungkin di suatu tempat yang lain tidak bisa melakukan itu, yang bisa hanya dengan minyak atau apa. Jiwanya semangat untuk hidup, tapi nyawanya sudah nggak mampu lagi untuk menahan raganya itu tadi. Makanya itu tadi rego bejat nyawa nih minggat. Makanya bagaimanapun juga kita syukuri dengan adanya raga ini, bentuk apapun lah. Gitu loh. Selagi kita bisa menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini, kita syukuri. Wis ora rasa kok ganteng elek itu wis. Nah, itu sudah dari sananya. Itulah. Itulah. Darani ganteng elek itu kan karena hanya proses saja. Ya, enak darani elek mergo nek sing luwih ganteng, darani ganteng mergo nek sing elek. Jadi kita saling juga menghormati dengan para yang elek, dengan para yang ganteng. Nah itu loh. Nah itu tadi. Itulah istilah ponco pambuka itu tadi. Ponco pambuka. Terus adanya gampangannya kayak di anu kan ada Komo Yoga. Nah nanti suatu saat nanti di Surya Alam ini nanti saya pasang di belakang ini. Nah, Wahyu Kerto-Kerti nanti suatu saat tak pasang di sini. Wis mbuh tak golekne urunan, mbuh tak golekne sumbangan, mbuh tak golekne arisan supaya enak. Istilah Wahyu sejati. Ya. Istilah Wahyu Kerto-Kerti. Jadi maksud Kerto-Kerti itu, Kerto itu kabar, Kerti itu pangerten. Jadi kabare pangerten. Jadi pangertene wong urip sing kudu dilakoni. Nah dari pangertian itu bisa berkembang nanti berbentuk entah itu komunitas, entah itu berbentuk agama, gitu ya. Nah, dari situ bahkan mungkin kadang orang bertanya itu agama begini, anu begini, ya. Ya sebetulnya agama itu juga muncul dari budaya. Ya. Lah budaya itu muncul dari mana? Dari tradisi. Lah tradisi muncul dari mana? Prinsip. Nah, makanya ada pedanyangan. Nah itu. Lah pedanyangan itu karena punya prinsip yang baik dan benar. Lah dari prinsip seseorang itu akhirnya diikuti satu keluarga. Nah, dari satu keluarga diikuti satu lingkungan. Dari tradisi, adat, budaya. Nah, di situ dicatatkan di sebuah negara namanya agama. Nah, itu. Nah, jadi agama. Nah, agama itu tergantung dari budaya masing-masing. Nah, dari agama itu bukan saja budaya itu, dari agama itu juga ada 3 dasar. Nah, ya ini juga perenungan. 3 dasar yang menguatkan berdirinya sebuah agama. Apa Mbak? Nah, dan itu semua agama pasti ada. Pertama, buku atau dikenal namanya kitab. Nah, terus kedua, kisah legenda. Nah, kisah legenda itu sebagai istilah suri toladan. Nah, sebagai teladannya. Yang ketiga adalah ritual. Tuh, ritual. Semua agama ada ritualnya. Semua agama ada tokoh legendanya. Dan semua agama ada kitabnya. Disebut kitab suci. Nah, itu 3 itu. Kisah legenda, mungkin ada dewa-dewa, mungkin ada nabi, ada biksu, ada bante.
Nah, itu kan dari agama-agama itu tadi. Nah, ada para nabi, para rasul. Nah, itu ada. Itu kisah-kisah legenda untuk menjadi suri toladan kepada umat-umatnya, kepada pengikutnya. Nah, itu. Nah, ritual, nah ini kadang yang tidak sering jadi salah pemahaman. Nah, ritual itu ada 3 juga. Ucapan atau doa, ya, gerak badan, terus wewangian. Nah, itu ritual. Nah, kadang orang begini melakukan istilah ucapan berdoa terus gerak badan, tapi karena dia kurang mantap dia memakai wewangian, entah itu berwujud minyak, berwujud air lah, entah itu berwujud apa ya, wewangian ya, termasuk dupa itu juga wewangian, minyak juga wewangian. Kalau di Jawa sing menyan sing itu kan sebagai ritual, sebagai kemantapan. Nah, untuk mendorong, membantu nah, supaya dia fokus dalam mengucapkan doa-doanya. Nah, itu. Jadi itulah kadang orang nggak paham tentang ritual. Makanya, wah ini bakar ini syirik musyrik ya itu karena nggak memahami. Itulah namanya ritual. Ritual itu 3 jenis itu tadi. Kita gerak badan itu sudah ritual. Kita berdoa dengan ucapan itu juga sudah ritual. Itu loh. Nah itu loh. Nggak ada ceritanya wong ana terus moneng ini, itu bukan ritual. Terus apa yang dia sampaikan? Apa yang dia inginkan? Nah itulah namanya ritual. Jadi ini untuk dipahami. Jadi jangan sampai nanti kita salah paham bahwa bakar dupa, bakar menyan, nah, itu syirik musyrik. Nah, karena syirik musyrik mungkin di suatu tempat yang lain tidak bisa melakukan itu, yang bisa hanya dengan minyak atau apa. Kalau di Indonesia atau di Nusantara pada umumnya hanya membakar, gitu loh. Nggak bisa bikin minyak, bisanya ya bikin kayak yang asli dari alam. Kayak kemenyan itu dari tumbuhan, gitu loh, dari alam semesta, dari getah. Nah, gitu loh. Ya, itu. Bahkan dari getah itu sudah jadi nanti dimereki menyan dari sana, menyan ini. Itu tergantung para mereka yang mengeklaim. Nah, itu sebetulnya itu. Yang ada menyan cuma di Indonesia. Ibaratnya karena Indonesia alamnya lengkap, tumbuhannya lengkap. Wangian minyak garu, minyak ini itu yang ada juga Indonesia, Nusantara. Terbuat dari dupa juga ini. Dupa itu wewangian. Bahkan tanpa terasa, bahkan mungkin parfum itu juga ya, sama saja. Itu ritual. Istilah sugesti membawa seseorang menjadi pede lengarane. Gambaran suatu misal sampean buah orang nganggo minyak gak pede. Oh aku njaluk minyak nyong semprotono klambiku ben wangi nek petuk wong-wong. Nah, ben pede ambune ya. Umpama sampean ambune tengi ana buah kan ya pane kan gak pede ketemu karo wong pan rada minder. Ya seperti itu. Nah, itulah. Begitu dengan kita menghadap Sang Pencipta. Gitu. Ngadep kancane dhewe nganggo wewangian nggo tetek bengek. Ade nek iso menghadap pada Sang Pencipta ya kita kalau usahakan ya bagaimana berpakaian bagus. Aroma yang harum. Nah itulah. Sebetulnya tidak membutuhkan itu Tuhan, tapi etikanya. Itu loh, etikanya. Wong kita sembahyang bareng-bareng gapangane. Etikanya. Tuhan yo. Istilah Tuhan itu terserah sampean ku sembahyang nyembah aku karo udo gak katokan ora urus aku. Bawe nang kletongan. Tapi etikamu lho.
Awor kancamu masa ora katokan. Nah itulah, itu etikanya. Inilah. Dan etika itu sesuai busana. Lah busana itu juga membawa adat istiadat tadi. Yang Jawa, ya kejawen juga termasuk pakai udeng. Ini kan sebagai identitas. Oke kancane. Nah, oh teko kono. Nah, lha nek engko padha gawe udeng kabeh engko bingung wong. Iki wong kok ngendi? Itulah keberagaman. Nah, itu tadi. Sebagai identitas, sebagai ciri khas. Oh, iki teko kono, dulure kok Kalimantan, tengere ngene. Teko Bali, tengere teko gawe destar. Kae gawe apa? Istilah lengarane udeng, ada blangkon. Nah, itu kan sebagai ciri khas. Oh, ini saudara kita dari sana. Nah, masalah keyakinan ya terserah. Keyakinannya apa? Tapi identitas itu sebagai orang Nusantara jangan kita tinggalkan. Apapun agamanya kita. Jangan sampai kita meninggalkan budaya. Kalau kita meninggalkan budaya, akhirnya kita juga lupa pada leluhur-leluhur kita. Gitu lah. Masalahnya apa? Kalau kita meninggalkan budaya kita, padha dhewe iki isin lah karo awake dhewe. Nah, kita dituntut untuk mempertahankan itu. Masalahnya apa? Ya kita malu lah kalau nggak bisa mempertahankan budaya kita sendiri. Wong kita dari lahir itu sudah di tanah Nusantara. Lahir, makan, hidup, berkembang biak. Ini kan di tanah kita sendiri. Bukan di orang lain berarti. Ya bukan di orang lain. Kenapa kita lupakan? Nah, itulah. Kita dituntut itu untuk menjaga budaya kita. Itulah. Kalau ilmu pengetahuan kita terserah belajar ilmu apapun. Ya suatu misal kayak kita belajar di sekolah umum lah. Dengan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Inggris. Ya, bukan berarti kita bahasa Inggris untuk menjadi orang Inggris kan enggak. Ya kita supaya kita nanti mengenal. Kalau ketemu orang Inggris kita bisa bahasa Inggris. Dengan Jepang kita bisa berbahasa dengan Jepang. Nah itu loh. Bukan berarti dia terus jadi orang Jepang, bukan. Itu loh Pak. Nah itu. Kita dengan orang Cina bukan berarti dia jadi orang Cina, enggak. Paling tidak kita berkomunikasi dengan orang Cina. Nah itulah Pak. Kita berbelajar itu bukan untuk menjadi orang lain. Kita tetap jati diri kita. Jawanya sebagai orang Jawa. Nah, tapi pengetahuan kita harus pelajari dari orang Cina mungkin kita belajar dengan teknologinya, dengan perdagangannya. Nah, terus karena dengan orang Cina kita belajar ini, nah itu. Terus dengan Jepang kita teknologinya motor bagaimana, mobil bagaimana, kita belajar teknologinya. Kalau nggak ngerti bahasa Jepang, terus gimana kita konsultasi? Bisa komunikasi kalau kita nggak mempelajari. Tapi bukan berarti kita menjadi orang Jepang. Betul loh Pak. Nah, dengan Inggris, istilahnya, dengan Amerika, dengan Arab, dengan siapapun, gitu loh. Bukan berarti kita menjadi orang Arab. Bukan menjadi orang Arab. Nah, karena kita belajar bahasa Arab, karena kita bisa bekerja di sana, supaya kita bisa bekerja. Dengan Amerika supaya kita bekerja. Ya kita mempertahankan budaya bahasa ini dewe. Ya wong kono ora ngerti, Pak. Wong Inggris, wong Arab, wong Cina, wong Korea, orang ngerti ya, Dik. Ya, makanya kita belajar bahasa itu untuk menjadi diri kita sendiri, untuk mempertahankan kita diri. Bahkan kita bisa mengenalkan adat dan budaya kita. Dan orang Jepang pun juga punya adat budaya sendiri. Ya kita saling bertukar pengetahuan pengalaman di situ. Ya. Dene kok iso bahasa Cina saiki ya ngono kae.
Nah, di situ.